Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama saya Siti Afia Suryadi Rahma di Liputan Seputar Sukoharjo. Pemirsa, pada malam hari ini terlaksana penutupan Festival Takbir dan Tabligh Akbar yang diselenggarakan oleh pengurus pusat Ikatan Santri Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Pengurus pusat Ikatan Santri Salafiyah Syafi'iyah Ikhlas Putri sukses menggelar penutupan Festival Takbir dan Tabligh Akbar atau Festa 1447 Hijriah. Acara yang menjadi puncak rangkaian lomba takbir dan tabligh akbar tersebut dilaksanakan di halaman gedung Sayyidatuna Aulah Binti Azur, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Berbagai lomba tersebut diadakan sebagai wadah bagi para santri untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Acara diawali dengan meriah bersama iringan grup Hadrah Hurun. Suasana hikmat juga terasa saat pembacaan ayat suci Al-Quran dan lantunan Mahlul Qiyam yang diikuti oleh seluruh hadirin. Dalam sambutannya, Ustaz Rini Junaida MHI selaku pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo menyampaikan rasa syukur atas kelancaran pelaksanaan Festa yang merupakan kegiatan tahunan atas wasiat Kiai Haji Raden Ahmad Farid As'ad sekaligus bentuk ekspresi kegembiraan dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada segenap jajaran pengurus pusat Ikhlas yang telah istiqomah menjalankan amanah melaksanakan Festival Takbir dan Tabligh Akbar, di mana perlu Ananda sekalian ketahui bahwasanya Festa ini adalah rintisan dari kami. Pada waktu itu saya sebagai Ketua Senat Fakultas Syariah, kebetulan saya lulusan Fakultas Syariah bersama Umi Pipit, bersama Umi Kuntis dan kawan-kawan. Jadi pada waktu itu saya Ketua Senat terakhir di masa itu. Kalau hari ini adalah namanya BEM Fakultas Syariah, seperti itu. Nah, karena dulu di zaman dahulu maka namanya adalah Senat. Nah, Festival Takbir dan Tabligh Akbar ini sudah berdiri hari ini kalau tidak salah sudah usia ke-25 tahun. Berarti kalian masih belum lahir. Saya tanya ke Mik Nazil saja sebagai Ketua Umum Pusat Ikhlas, saya baru lahir, Bu. Jadi lahirnya Festival Takbir dan Tabligh Akbar ini sama umurnya dengan Mik Nazil 25 tahun. Jazakumullahu khairan, saya atas nama pengurus pesantren, kepada pengurus pusat Ikhlas dan kepada pengurus rayon serta lembaga serta daerah yang ikut memeriahkan, baik itu menjadi peserta, baik itu menjadi penonton, kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Ini adalah bentuk melestarikan dari wasiat Kiai Haji Raden Ahmad Farid As'ad. Beliau sebagai pengasuh ketiga sangat mencintai dan menyayangi kami sebagai perempuan. Kenapa? Karena memang beliau sangat amat sekali bagaimana menunjukkan emansipasi wanita, pemberdayaan perempuan, baik itu di luar maupun di dalam pondok pesantren. Nah, karena ini adalah wasiat ataupun warisan dari almarhum Kiai Fawaid, terima kasih kepada pengurus pusat Ikhlas dan jajarannya yang telah melestarikan adanya Festival Takbir dan Tabligh Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada malam hari ini kami pengurus pusat Ikatan Santri Salafiyah Syafi'iyah Ikhlas Putri dapat melaksanakan penutupan Festival Takbir dan Tabligh Akbar sekaligus merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Yang mana kegiatan ini kami laksanakan sejak tanggal 17 sampai 24 Mei 2026 dan diikuti oleh seluruh rayon Ikhlas Nusantara. Semoga dengan adanya kegiatan lomba ini dapat menggali potensi para santri serta memotivasi para santri agar lebih semangat menimba ilmu di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Mau'idhah hasanah disampaikan oleh Kiai Haji Aswad Samsuddin yang menjelaskan tentang kemuliaan dan keutamaan Hari Arafah. Hari ini di belahan bumi Jazirah Arab di sana, para tamu-tamu Allah sedang wukuf di Arafah. Dawuh Nabi, khairud du'a yaumi Arafah.
Sebaik-baik doa adalah doa yang dilakukan pada hari Arafah. Insya Allah apa yang kalian minta hari ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para adik-adik santri, tentu harapan kita malam ini ada doa yang dikabulkan oleh Allah. Tentu ada yang minta ilmu, ada yang minta jodoh misal, dan yang lain. Insya Allah malam ini akan dikabul oleh Allah. Sekarang di Makkah ini bertepatan jam 17.30. Sebentar lagi tergelincir matahari, para tamu Allah akan bergeser kemudian ke Musdalifah untuk mengambil batu yang dilanjutkan ke Mina dan lain sebagainya. Adik-adik santri yang saya banggakan, teringat sebuah kitab Fathul Ilah halaman 53 juz 2. Ada makalah yang mengatakan at-tafaqquhu fid din alamatun ala husnil khatimah. Diberi anugerah belajar agama pertanda akan husnul khotimah. Bersyukurlah kalian ketika hari ini Anda ditakdir sebagai santri. Santrinya Kiai Samsul, santrinya Kiai As'ad, santrinya Kiai Fawaid, dan santrinya Kiai Azaim. Kiai Azaim adalah khalifah yang keempat. Sehingga sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz dari ini, bahwa kita punya 3 pusaka. Yang 3 pusaka itu kemudian jatuh kepada pundak Kiai Haji Raden Ahmad Azim Ibrahimi. Tentunya bagi seorang santri mutlak untuk setia kepada Kiai Azaim sebagai penerus khalifah dari datuk-datuknya sebelumnya. Bahkan di kitab tersebut juga disebutkan bahwa idza aradallahu khairan bi abdin razaqahu as-solihina wal ahyar. Ketika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka hamba ini akan diberi kesempatan untuk berkhidmah kepada orang-orang soleh dan berkhidmah kepada orang-orang mulia. Berbahagialah kalian para pengurus Iksas, karena Anda diberi kesempatan untuk khidmah kepada guru kalian. Kita tahu bahwa salah seorang imam mengatakan bahwa al-kitabu mu'allimun wasyaihu fatihun. Kitab itu adalah pengajar, tapi pembuka dari kitab adalah seorang guru. Dan kita tahu bahwa al-isnadu minad dini, yang mana bahwa sanad keilmuan itu adalah berasal dari agama. Guru kita mulai dari Kiai Samsul sampai Kiai Azaim, ilmunya nyambung kepada Rasulullah. Kiai Azaim mondok selama 9 tahun di Makkatul Mukarramah di Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau terakhir pulang ke negeri ini tahun 2011. Karena ketika itu kami masih nututi pada saat kami melaksanakan haji, dan beliau 3 bulan setelah itu kemudian beliau pulang ke Indonesia karena permintaan keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo. Takdir memang kita tidak tahu. Karena pada tahun itu tiba-tiba guru tercinta kita, Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid, tiba-tiba wafat. Sehingga pondok pesantren ini kehilangan pengasuh yang sangat kita cintai. Singkat cerita, kemudian Kiai Azaim yang sedang mondok harus pulang lebih awal untuk kemudian menjadi pengasuh keempat. Awalnya
mestinya beliau mondok selama 10 tahun. Tapi takdir berkata lain, pada saat di pondok pesantren beliau dibutuhkan, maka di tahun ke-9 beliau harus pulang ke pondok pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo. Oleh karenanya, mohon kepada para santri, setiap kali Anda sholat, berdoalah untuk guru kalian. Fa'ala qadri ma yakunu indakum takunu indahu. Kami ingat kata-kata itu karena selalu diucapkan oleh guru saya. Fa'ala qadri ma yakunu indakum takunu indahu. Seberapa besar kecintaan kalian, seberapa mengingat doa kalian kepada guru kalian, sebesar itu pula keberkahan dan nadroh guru kalian akan Anda dapatkan. Barokah itu tidak gratis. Memang barokah tidak membuat orang kaya, tapi barokah membuat orang cukup. Banyak orang yang kemudian punya harta, tapi hidupnya merasa tidak pernah cukup. Barokah berbeda. Memang barokah tidak mengenal angka-angka. Barokah bukan tumpukan angka-angka, tapi barokah akan melahirkan rasa cukup di dalam hati kita. Antusiasme hadirin semakin terlihat saat pembacaan surat keputusan para pemenang pesta. Penyerahan penghargaan dilakukan secara bergantian oleh Ustadzah Dr. Anda Muani, Ustadzah Haliatunnisa SAG, dan Ustadzah Rini Junaidi MHI. Rangkaian acara kemudian ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Ustadzah Dr. Anda Muani. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Hoiro dari Rayon Iksas Bondowoso sebagai juara 1 Lomba Tabligh Bahasa Madura. Terima kasih kepada seluruh pihak pengurus Rayon Iksas Bondowoso yang telah berpartisipasi dalam tabligh ini, dan terima kasih kepada kedua orang tua saya dan teman-teman yang telah mendukung serta mendoakan saya hingga berada pada titik ini. Harapan saya semoga Rayon Iksas Bondowoso bisa mencetak kader santri yang cerdas dan berkualitas, serta bisa menjadi penerus perjuangan Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid Hasan. Pada pesta tahun ini, Rayon Iksas Banyuwangi melalui grup Hadra El Hidayah berhasil meraih juara pertama dalam lomba Festival Takbir dan turut tampil memeriahkan malam penutupan Pesta 1447 Hijriah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami dari Rayon Iksas Banyuwangi sebagai juara 1 Lomba Takbir dalam kegiatan Pesta 1447 Hijriah yang diadakan untuk memeriahkan dan menyambut Hari Raya Idul Adha. Kami senang sekali bisa mendapatkan penghargaan ini. Harapannya semoga dengan diraihnya penghargaan ini kami dapat terus berkreasi sebagai santri dan dapat mengembangkan bakat kami. Dan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Melalui penyelenggara pesta yang dilaksanakan setiap tahun ini, diharapkan kegiatan ini dapat terus menjadi sarana efektif bagi para santri untuk mengasah potensi diri, baik secara individu maupun dalam membangun kerjasama tim. S3 TV melaporkan.